Cara menghindari perbuatan maksiat secara Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini semoga Anda selalu diberikan keselamatan, ya, keberkahan, kesehatan, dan tentunya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tema video saya kali ini yaitu mengenai cara menghindari perbuatan maksiat secara Islami. Perbuatan maksiat menjadi salah satu fenomena yang kerap kita jumpai ya saat ini. Tidak mengenal usia, siapapun ya bisa menjadi korban atau bahkan pelaku dari kemaksiatan ini. Nah, hal ini semua terjadi dikarenakan kurangnya ilmu agama yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Tidak hanya itu saja, pengaruh lingkungan serta gaya hidup cenderung menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perbuatan maksiat. Padahal sebenarnya hal yang demikian inilah yang kemudian dapat menjerumuskan manusia ke dalam api neraka di akhirat kelak. Maka tidak heran jika Rasulullah senantiasa memperingatkan umatnya untuk menjauhi kemaksiatan. Selain dengan memperkuat keimanan, ternyata ada beberapa cara ya untuk menghindari diri dari perbuatan maksiat yang kian merajalela tersebut. Lalu bagaimanakah caranya? Yang pertama yaitu dengan menjaga mata. Mata kita merupakan salah satu sumber berasalnya sebuah perbuatan maksiat. Sebab kebanyakan orang yang melakukan maksiat dikarenakan penglihatannya. Maka tidak heran ya apabila Allah senantiasa memerintahkan kita untuk selalu menjaga mata dan pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 24. Nah, selain kemaksiatan yang mengundang nafsu, mata juga bisa menjadi sumber kita tinggi hati. Nah, hal ini dapat terjadi ketika kita menggunakan mata tersebut untuk memandang rendah ataupun menghina orang lain. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu dengan menjaga telinga kita. Seperti yang kita ketahui bahwa telinga berfungsi untuk mendengar. Namun ternyata bagian tubuh yang satu ini dapat membawa kita ke jurang kemaksiatan apabila tidak dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka ya tidak heran jika kita harus senantiasa untuk menjaga telinga. Nah, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya orang yang mendengar atau seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu, yaitu di dalam dosa, dengan orang yang berkata itu, dan dia juga dikira salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menjaga lidah kita. Lidah menjadi anggota tubuh yang tidak bertulang, namun ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Maka wajar saja apabila Rasulullah menjadikan lidah sebagai anggota tubuh yang harus selalu diwaspadai karena dapat menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Kemudian, wahai Rasulullah ya, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku akan berpegang dengannya. Kemudian Rasulullah berkata, Rabbku adalah Allah, lalu istiqomalah. Nah, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku? Beliau memegang lidah beliau sendiri lalu bersabda, ini. Ya, maksudnya adalah lidah.
Nah, selain menjaga lidah dari segala perkataan yang dapat memecah belah, kita juga harus menjauhi perbuatan berbohong, ingkar janji, mengumpat, ataupun debat kusir yang kerap dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang ini. Kemudian cara yang selanjutnya untuk menjaga maksiat yaitu dengan cara menjaga perut kita. Ya, hal yang perlu kita ingat adalah bahwa perut bukanlah tempat sampah yang dapat dimasukkan oleh semua makanan. Hal tersebut dikarenakan makanan atau apapun itu dapat berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap tingkah laku seseorang. Terlebih lagi apabila makanan tersebut berasal dari hasil yang tidak halal. Nah, ternyata itu termasuk dalam syahwat perut yang harus dikendalikan ya. Sebab jika tidak dikendalikan ya, maka akan membuat kita melakukan apa saja untuk memuaskan nafsu perut tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menjaga kemaluan kita. Nafsu syahwat menjadi hal yang paling berbahaya apabila tidak dapat dikendalikan. Nah, seperti yang sudah diterangkan dalam surat Al-Quran yang artinya adalah, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Nah, maka dari itu ya, kita harus bisa mengendalikan diri dengan sekuat tenaga dari hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara menjaga kemaksiatan, menjaga dua tangan. Ada begitu banyak kemaksiatan yang bisa disebabkan oleh kedua tangan kita, seperti pencurian, perampokan, bahkan sampai pembunuhan. Tidak hanya itu saja, bahkan kemaksiatan ya yang disebabkan oleh tangan ini juga bisa dikarenakan tulisan kita di media sosial yang dapat menyakiti hati orang lain, memancing sebuah keributan ya. Nah, oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menjaga kedua tangan agar tidak menjadi sumber dari kemaksiatan. Dan yang selanjutnya yaitu dengan cara menjaga diri dari kemaksiatan adalah menjaga dua kaki. Ternyata bagian tubuh yang satu ini harus dipelihara dengan sebaik mungkin ya. Hal tersebut dikarenakan kaki dapat melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah ya. Tidak hanya itu saja, kaki juga dapat berjalan menuju tempat di mana orang-orang yang zalim berada. Nah, perbuatan seperti inilah yang kemudian dilarang karena dapat membuat kita terpengaruh dan dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Nah, itu tadi ya saudaraku semua mengenai cara-cara yang tentunya bisa kita lakukan ya, sederhana, tidak memberatkan ya, yaitu dengan saling menjaga ya anggota tubuh kita. Nah, supaya bisa terhindar dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang maksiat. Insya Allah semoga kita selalu dilindungi ya dan juga diberikan perlindungan oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.